Sering saya ulang-ulang. Karena banyak orang yang tidak meyakini tentang rezeki. Takut tentang masa depan. Takut kalau dia punya anak banyak nanti nggak bisa punya rezeki. Nggak bisa makan. Atau yang lain lagi. Dia wajib meyakini Allah pasti memberikan rezeki kepada dia. Apalagi dia taat kepada Allah. Orang kafir dikasih rezeki oleh Allah. Orang fasik dikasih rezeki oleh Allah. Orang munafik dikasih rezeki oleh Allah. Orang yang jahat dikasih rezeki. Apalagi orang yang taat kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang ruku dan sujud pasti dikasih rezeki oleh Allah. Cuma yang wajib kita ingat, rezeki itu ada yang dikasih Allah dengan luas, ada yang sempit. Tapi ini penuh dengan hikmah. Dan kita wajib meyakini pasti dikasih rezeki oleh Allah Taala. أنا والله أتكلم عن نفسي. أهم شيء عندي في الجدول اليومي أوقات الصلوات، الورد القرآني أول يوم. بقية الأشياء تفاصيل. حط لك مشاريعك، رسالتك، بحثك، الدكتوراه، وظيفتك، أشياءك المالية الاقتصادية. ما لم يكن القرآن الكريم أساسي في خطتك اليومية منزوع البركة ومنزوع الدسم بيصير. ولذلك أنا أقول هذه نصيحتي والله لنفسي ولكل من يسمعني، أنك راجع علاقتك مع القرآن الكريم ووثقها وزدها ثقة. Jujur loh, kita orang laki, kalau betul-betul laki, kita belaga sehat buat kerja untuk keluarga kita. Kalian gak usah tahu kami menderita di jalan. Kalian gak usah tahu kami dekat dengan maut. Kalian gak usah tahu kami ini sedih tiap hari. Kami juga manusia punya banyak masalah. Kalian gak usah tahu. Kami akan datang dengan ceria. Nah, laki jangan banyak berkeluh kesah, bro. Laki-laki itu keluar makanya. Makanya kan Nabi bilang laki itu kayak burung. Burung mau sakit nggak sakit pagi terbang. Karena dia tahu istighnahu anin nas. Agar di laki-laki itu ketika nggak nyender sama manusia. Lalu ada kisah menarik nih, jadi inspirasi bagi saya. Kisah ini diriwayatkan oleh Jabir. Lagi naik unta bersama Rasulullah SAW, yang beda unta tentunya, dalam sebuah peperangan. Untanya Jabir ini jalannya lambat. Rasulullah jalan dari belakang. Kenapa wahai Jabir, untamu? Kata Jabir, untanya kelelahan, sakit. Maka Rasulullah pun ke belakang dan menepuk untanya, kemudian mendoakan untanya. Kemudian untanya jadi cepat paling depan jalannya. Rasulullah ke depan lagi, kemudian menawarkan kepada Jabir, bolehkah engkau menjual untamu kepadaku? Jabir berpikir, kata Jabir, sesungguhnya ini unta satu-satunya. Tapi baiklah, dengan syarat aku diperbolehkan menunggangi untaku ini sampai ke Madinah. Sehingga nanti setelah di Madinah, maka Jabir yang nganterin untanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bayar dengan uangnya. Maka kemudian ketika sampai Madinah, tentu di tengah perjalanan banyak bercerita dengan Rasulullah SAW. Ketika sampai di Madinah, maka Jabir nganterin untanya, unta Jabir kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah diantarkan, maka Rasulullah ngasih duitnya. Ini duitnya, beberapa uqiyah, beberapa dirham. Kemudian setelah untanya diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah balikin lagi untanya. Lihat, berarti Rasulullah ngelakuin apa aja? Pertama, Rasulullah nyembuhin untanya Jabir. Kemudian itu menjadi untanya Rasulullah, udah berakad tuh, udah berakad. Rasulullah mempersilahkan Jabir untuk nunggangi untanya Rasulullah. Dua. Yang ketiga, Rasulullah ngasih duit ke Jabir dan gak nerima untanya, ngebalikin lagi untanya. Empat, subhanallah. Empat kebaikan dalam satu transaksi dengan orang yang sama, dan beliau mungkin dari segi materi gak untung, tapi dari segi pahala beliau untung di sisi Allah Ta'ala. Begitu transaksinya tadi. Bukan cuma profit, gain profit, bukan. Tapi tentang kebaikan yang kita tularkan dan salurkan kepada orang. Karena pada akhirnya kita nantinya akan ditanya tentang by transaction, setiap transaksi dan transaksi. Dari setiap transaksi itu adakah keberkahan? Ikhlas kita berangkat dari rumah, tapi ada kerjaan sambilan katanya. Nah, Tuan Mardi dengar ini. Ya, lalu ngaji ikhlas dengan Bali Tuan Mardi. Lagu arah embel-embelnya ini. Ada embel-embelnya apa? COD. Ya. Tuan Rusdi, tahu kan COD dulu? Nah, diketawa. Ya. Bahasa Inggris sebenarnya ini cash on delivery, mana? Bayar ketika barang sudah diterima. Ya, kan COD. Kita bayar, wah diterima barang, no. Ya, itu arti COD. Bagaimana pahalanya? Tentu kurang. Ini kurang ikhlas namanya. Pokoknya dalam tengah ibadah ini dendek siaran sambil-sambilan ini. Ya, jangan kalau mengerjakan ibadah itu sambil-sambilan para jamaah. Kalau umrah selalu beli barang nama mendarat ada. Ya, jangan sambil-sambilan. Makanya Syekh Al-Bassam dalam kitab Taisirul Alam, beliau menyebutkan contoh, ada orang yang berjihad kemudian tujuannya dapat harta rampasan perang, tentu dia dapat pahala tapi kurang. Dengan orang yang betul-betul berjihad meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, beda sisi pahalanya. Jelas bersih. Nah, wallahu taala a'lam. Bapak-bapak nih yang kerja kadangkala sampai berkeringat-keringat, niatkan lillahi ta'ala. Jangan sampai lelah bekerja fi sabilis syaitan.
Siapa yang bekerja fi sabilis syaitan, di jalannya syaitan, yang bekerja untuk berbangga-banggaan, untuk ria, anak kerja mau beli motor supaya kelihatan orang tahu anak mampu beli motor. Maka orang yang bekerja seperti ini fahuwa fi sabilis syaitan. Jangan diremehkan. Hanya perlu niat antum. Pulang dari tempat kerja, mampir warung jual gorengan, bismillah beli gorengan. Kalaupun dia beli, bisa beli 1 kue, dia beli. Sampai rumah, Dek, aku beli kue, Dek. Dibukain, dibagi 2 kuenya, dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Antum dapat pahala sodako. Gak usah jauh-jauh sodako. Di rumah antum ada tempat sodako. Asalkan antum lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala.